Trust Me People, bertemu kembali dengan saya Ulfa. Tidak terasa ya, saat ini adalah bahasan terakhir dari employer branding. Yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian employer branding, pentingnya employer branding, fenomena atau perusahaan-perusahaan yang sudah mengimplementasikan employer branding, dan yang terakhir saat ini yang mau kita bahas adalah proses terbentuknya employer branding. Apa saja prosesnya dan bagaimana employer branding itu terjadi? Yuk kita simak dulu bagannya berikut ini. Oke, employer branding process dari sumber Agnes 2017 atau dari buku yang sama berjudul Employer Branding When HR is the New Marketing, karangan Agnes Amelia. Jadi kita masih pakai buku yang sama ya, pasti. Nah, perusahaan atau company ini tentunya sudah harus memiliki brand value. Brand value ini sejajar untuk penentuan corporate branding, employer branding, customer branding atau produk, dan investor branding. Jadi pemahaman mereka terhadap brand value atau nilai dari perusahaan tersebut adalah sama. Katakanlah sebuah perusahaan A, dia memiliki brand value sebagai perusahaan yang paling cepat dalam bidang pelayanan publik. Nah, kemudian perusahaan ini melakukan internalisasi atau internal injection dan activation ke karyawannya untuk memberikan pemahaman, kepercayaan, dan perilaku yang sama terhadap karyawan terkait dari brand value yang tadi kita sebutkan. Sehingga karyawan ini akan menjadi brand ambassador nih. Kemudian ya tentunya ketika menjadi brand ambassador, dia akan menjadi memperlihatkan citra atau reputasi yang baik tentang perusahaan. Jadi cerminan dari perusahaan yang baik tentunya dari karyawan yang baik atau dari brand ambassador tersebut. Citra atau reputasi yang baik ini kita bisa lihat atau dicerminkan dari tempat kerja yang nyaman, jaminan kualitas produk, pelayanan yang prima, dan tempat yang bagus untuk investor. Kemudian tentunya ini juga akan dilihat publik hal yang serupa. Apa yang tercermin atau yang direputasikan adalah hal yang sama. Ketika berhubungan dengan publik, tentunya juga berhubungan dengan investor. Sehingga investor memiliki ketertarikan untuk berinvestasi, atau ketika karyawan melihat perusahaan tersebut akan tertarik untuk join, dan ketika customer melihat perusahaan tersebut akan menimbulkan ketertarikan, dan hal ini juga dibantu dengan yang namanya media, komunitas, opini leader, atau pendapat dari leader dari perusahaan tersebut dan penilaian publik lainnya. Sehingga itu akan menimbulkan image yang baik. Untuk customer yang loyal, ini akan menentukan repeat order atau apakah customer ini akan kembali lagi untuk membeli produk di perusahaan tersebut, dan tentunya ini akan mendatangkan profit ya ketika akan adanya repeat order. Sebelumnya kalau kita mau runut, profit ini juga didapatkan dari kenaikan productivity, dan kenaikan productivity didapatkan dari engagement karyawan atau misalnya karyawan sudah trust pada perusahaannya. Dan ini ada timbal balik dari yang namanya investor ketika akan memberikan pendanaan terhadap perusahaan tersebut. Investor ini melihat dari berbagai macam aspek, dan salah satunya adalah dari sisi internal atau dari sisi karyawan. Sehingga keuntungan atau profit ini kemudian juga akan naik lagi ke perusahaan. Makanya di sini kenapa kok ada tanda panah balik lagi ke perusahaan. Jadi ya sebetulnya yang namanya employer branding ini adalah satu hal yang baik ya untuk perusahaan tersebut. Oke, setelah kita melihat
gambaran tadi, tentunya ada satu poin penting atau PR besar nih ketika sebuah perusahaan ingin menciptakan employer branding, yaitu brand value. Karena brand value ini akan menentukan persepsi orang lain terhadap perusahaan tersebut, persepsi karyawan terhadap perusahaan tersebut, persepsi investor ataupun customer terhadap perusahaan tersebut. Sehingga ketika persepsinya ini jelas, maka kita akan lebih mudah lagi untuk menciptakan personal brandingnya. Dan kita juga akan lebih mudah lagi untuk membuat media-media ataupun iklan-iklan yang berkaitan dengan personal branding tersebut, yang berkaitan dengan employer branding tersebut. Menentukan brand value tentunya tidak terlepas juga dari visi dan misi perusahaan. Jadi kita akan semakin melihat ke bawah lagi, kita akan melihat lagi dari root cause-nya, dari permulaannya, seperti apakah kita sudah memiliki visi yang jelas terhadap perusahaan ini. Kemudian dari visi tersebut sebetulnya kita akan mengarah ke visi yang seperti apa. Kita akan membawa perusahaan ini sebesar apa, atau endingnya perusahaan ini akan menjadi perusahaan apa sih, dan model perusahaan mana yang akan kita tiru ketika kita akan berlari dan menciptakan employer branding. Ya memang ketika ingin menciptakan employer branding kita juga harus punya keunikan, tapi kita juga harus bisa melihat benchmark atau perusahaan-perusahaan lain yang sejenis. Semakin menarik ya tentunya ketika semakin lama membahas mengenai employer branding ini. Tetapi sesi ini harus sudah selesai karena sudah cukup banyak juga ya. Saya akan membahasnya hingga 4 sesi mengenai employer branding. Terima kasih untuk Trusmi People yang sudah menonton video dari yang pertama sampai dengan video yang keempat. Tentunya kita akan lebih banyak belajar lagi mengenai employer branding, dan sebetulnya ini juga adalah langkah awal untuk kita memiliki employer branding di Trusmi Group ini. Sukses selalu untuk kita semua. See you!